Guys, saya minta tolong kalau saya bicara harap jangan dihujat guys. Tolong jangan dihujat saya. Karena ini nanti pasti ada yang mengatakan bahwa Bang Indra ini apa saya tidak lagi bermimpi ini guys. Saya baru tahu di tempat saya juga tidak ada semacam ini, tapi di Malaysia itu ternyata ada. Nama saya Rifung Brian, asal saya Indonesia bang. Indonesia mana? Pung Raya, Indonesia Madura. oh orang Madura. Madura kepanjangannya apa? Nggak ada kepanjangannya bang. Apa tidak? Soalnya karena keadaan bang. Apa keadaannya? Ada perang kan? Maksudnya faktor ekonomi. Oh, kayak mana ekonomi? Makanya kita saya ke Malaysia. Yang menurut saya Malaysia ini bagus lah untuk mencari rezeki. Kenapa pilih Malaysia? Nggak pilih negara lain, kan banyak negara lain untuk cari uang juga kan? Ya, kalau ke negara lain karena mahal gitu. Mahal hidup kan? So paling Ongkosnya yang mahal. Oh, mahal. Madura ke Sydney lebih murah kawan. Ke Australia. Australia Nah, selain ongkos, bahasa lagi. bahasa. Sebab di sini Bahasa udah hampir sama. Gak jauh beda lah. Dari sama Malaysia. sudah berapa lama di sini tadi? Udah 14 tahun. Hah? Paspor masih ada? Betul. Serius. Stay bermakna dia memang sudah 14 tahun sudah stay di Malaysia. Ngapain kau 14 tahun di sini? Gimana? Ngapain kau 14 tahun di sini? Kerja apa? Ambil duit. Kerja apa? Kerja innovation kayak bangunan itu. 14 tahun kau Kerja di Malaysia bangunan. beli apa ya? Ini gua harus jujur tuh gimana ini? Iya, kau tak tahu. Iya lah, saya tahu lah. Alhamdulillah lah. Tapi nggak harus diungkapin. Alhamdulillah. Boleh lah, ada lah ya. Nih, saya bilang Berarti, dulu. iya lah, memang diminum untuk minum. Gimana kau? Apa? Kita pura-pura santai-santai aja. Pur. Aduh, 14 tahun kau di sini kan? Gaji kau paling besar berapa? Bulan, berapa dapat? Kalau dulu sih sistem masuk 50 kalau nggak salah. Satu hari. Sekarang Kali. sekarang Sekarang pendapatan kau 1 bulan? berapa? 1 bulan. 120. 20. 20 juta, 20 ribu bulan. 20 ribu. Kau yang betul. Iya betul. Enggak, Enggak. satu Kalau- satu bulan. Pernah Satu dapat bulan. kau paling banyak. Nah, paling Satu bulan paling dapat banyak itu kalau nggak dalam 15 ribu lah. Kerja apa kau 15 ribu? Ya kerja di bangunan bang. Iya. Main juga kau nih. bermakna 5 Sebentar guys, apa saya tidak lagi bermimpi nih guys ya. Gaji bangunan di Malaysia 15.000 ringgit. Bila dirupiahkan itu kurang lebih 35 hingga 40 juta rupiah guys. Besar sekali ya nominalnya ya. Hanya sebagai kerja kuli bangunan. Mohon maaf, ini bukan saya menjelek-jelekkan profesi pekerjaan orang lain. Dan memang kalau namanya rezeki nggak kemana guys, mau dimanapun dia bekerja, di Indonesia, di Malaysia. Tapi di sini dia adalah orang Madura yang merantau ke Malaysia bekerja sebagai kuli bangunan. Tapi penghasilannya gila-gilaan guys, bisa sampai 15.000 ringgit. Di sini aja nggak dapat sampai segitu ya guys ya. Bahkan saya sudah mencari, nggak jumpa saya guys dengan pekerjaan profesi seperti ini dengan gaji yang semahal itu. Di sini saya nggak pernah jumpa guys. Maaf ya kalau saya jujur. Baik, kita lanjutkan lagi. 12 ribu Baik. kalau di Indonesia kan itu sudah 25 juta ya. Enggak, 45. 45 juta. 45 juta ya. Komando. Kau. Itu kan bandot. Jadi nggak ada keinginan pulang kampung, pulang ya nih. Nah, ini kan mau raya nih, ada kemungkinan mau pulang kampung. Udah pernah balik. Udah pernah tangkap? Pernah ada masalah di Malaysia. Kalau ditangkap itu sering. Oh ya? Serius. Gimana? Dulu masih kayaknya masih biasa lah, kosong. Oh, dulu kosong. Kan di 2004, Tapi kau 14 tahun. Iya 15 tahun. Dulu Oh, udah lama sekali ya, 14 Nggak tahun. ada nama gitu. Dulu maksudnya enggak. Dulu kan pernah juga dulu selama 5 tahun. Ah. Waktu nggak boleh sambung. Nggak boleh sambung. Dan alhamdulillah setelah 5 kali sambung itu kosong. Ya
suka dukanya nih, ini pun tahu lah. Gimana itu? Aku nggak tahu. So, berapanya? Sudah tak boleh tabung, lepas itu kamu stay di Malaysia lah. Di Indonesia, meskipun kosong, relax, macam negara sendiri, soalnya Mantap lah, di mana? Tapi itu kisah dari zaman dulu ya guys ya. Di awal tahun 2000-an. Janji paspor boleh mati, tapi semangat tak boleh mati. Ya, paspor mati tak apa, janji semangat jangan sampai mati ya. Oke, siap mantap. Oh, bermana sekarang sudah ada dokumen lagi jawabnya kan? Jadi, by the way, kita susahnya gimana waktu nggak dapat uang? kalau keluar kena tengok kanan kiri gitu. Kenapa? Takut ditangkap ya. Ya, tahu sendiri kalau orang kosong. Nah, Kalau nampak sedikit, Reza mesti di Ibaratkan kalau nampak hijau-hijau biru-biru itu takut ya walaupun lampu merah kan. Birunya ada yang boleh lagi. Oke, saya boleh tanya ini. Pengalaman hidup kamu 14 tahun di Malaysia, apa yang paling bersyukur dalam hidup kamu? Pengalaman di Malaysia selama 14 tahun, apa yang kamu dapat? Pengalaman yang paling bersyukur lah dalam yang paling bersyukur, alhamdulillah nggak pernah menyusahkan orang tua itu. oh jadi dulu sangat. Ya enggak juga. Maksudnya selama di Malaysia nggak pernah menyusahkan orang tua. Oh, dulu waktu kau di Indonesia usaha lah ya. Boleh bilang gitu. Sekarang enggak ya? Udah kasih senang lah ya. Udah kasih senang Wak. Apa aja udah kau beli orang tua kau dan cek mak kau nih. ya, Nggak harus diungkapin di sini ya kan. satu duran gitu. Tapi memang nggak ada kesedihan yang kau rasakan selama di Malaysia 14 tahun. Ya kalau sedih itu ada. Apa? Boleh. Kita sharing. Kalau kesedihan tuh namanya juga dulu kan masih single, sakit, jauh dari orang tua. Jauh dari orang tua. Kedukanya itu aja. Kalau sakit nggak ada yang ngurusin gitu. Jadi sedihnya kalau Apalagi jauh dari masih orang tua stay ya. di tempat-tempat sewe sana sama teman-teman. Nggak tahu tempat mana. Di sewe. Sungai. Oh, Kenapa sungai itu? sebelum itu stay di Sungai. Sebelum itu kita stay sewe. Sungai itu apa? Rumah kita. Oh, dia macam dia punya tempat kawasan gitu. Sungai Tapi ya. nggak ada niat pulang kampung. Udah alhamdulillah kemarin. Udah pulang. Jadi masuk lagi. Masuk apa? Kerajaan kasih alhamdulillah kasih rekalibrasi 2.0. Akhirnya bisa buat permit lagi. Karena baru-baru itu juga ya. Permit udah Oh, siap. kalau ini masuk lagi. Tak. Wah, permit udah siap, baru aku ngurus tiket balik. Berapa lah habis biaya kau pulang? Selama berapa tahun? 14 tahun kan? Kalau ada dokumen nggak banyak juga. Berapa banyak habis biaya? Kalau dulu ini banyak. 500 siap. Cuma gini. Beli tiket aja. Beli tiket aja. Jadi kompong itu nggak bayar? Denda nggak bayar? Itu kan nggak. Kalau yang ikut kompon itu nggak ada dokumen. Tahu ada semua. Ya, mana dia macam ini. Dia sudah buat paspor, pasti dia buat permit. Overstay ya begini ya. Tahu permit Ya. siapa yang buat? Buat saya ikut agen Oh jadi yang buat aja. Bos kau Cina atau Melayu? Melayu. India. Om Melayu. 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 Enak kerja sama Melayu. Enak alhamdulillah. Menurut kau lebih enak kerja mana? Di sama Melayu atau sama orang Cina? Sebenarnya India, Melayu, Cina ini sama ada. Kalau lagi dapat yang baik, alhamdulillah. Cuman kalau lagi dapat yang nggak jahat, memang. Yang baiknya yang Karakter kau rasakan, pribadi kau pernah masing-masing, pergi ke ya. Cina, pernah Melayu, pernah India. Sekarang pun ada Cina, ada India, ada Melayu. Ah, Itu yang enak, personal yang enak saja, sekarang Bang. ini sama siapa? Yang menurut kau? Yang enak. Semua enak lah. Semua enak. Muay nah. Masa nggak ada lebih kurangnya? Ya sama soalnya kalau kita minta gaji, alhamdulillah. Oke besok. Terus cair. Steady lah. Ah, Yang nggak Gaji enaknya itu kalau tidak kita dapat dipersulit, ya. token, kalau tim kita minta gaji itu besok, nyatanya nanti minggu depan yang dibagi gitu. Itu Oh, enak. pernah Tapi nggak pernah. Pernah kau kayak gitu? Nggak pernah. Jadi kok kau bisa mau simpulkan kayak gitu? Memang ada yang kayak gitu Ada. kan dia? Bahkan ada yang nggak dapat gaji. Gitu. Ada atau kayak banyak? Banyak. Hah? Oh, Banyak. ada juga Kok yang udah nggak seperti dibayar itu. pernah? Kalau saya alhamdulillah sih. Mungkin aku lupa lah. Tapi kalau teman-teman banyak. Kerja nggak dibayar? Siapa kebanyakan tokinya siapa? Cina, Melayu, India? Kalau itulah yang saya kata barusan. Kalau memang kita dapat token yang baik, memang itu kan baik. Oh ya kan bang. Ada Itu juga yang personal nggak. saja ya. Gaji sebelum kita dapat gaji itu gantung 2 bulan, 3 bulan baru dapat. Oh dapat gaji. Jadi kalau nggak dapat gaji itu makan gimana? Ada kantin. Kita sign, cuman nanti kalau bosnya nggak bayar, Oh utang ganti. bosnya nggak bayar nanti kantin itu akan minta ke ini company Oh jadi makan di kantin. Terus tinggal di juga. di kongsi. Oh, di kongsi. Kalau kita ambil project di kongsi,
skim. Skim itu macam tinggi. Oh, plaster gede. Skim code. Oh, di Indonesia namanya plaster. Oh, itu kok kerja. Tukang plaster ya. Kalau sekarang gaji plaster kayak gitu di sini berapa? Kalau total, kalau sifu lah, kalau sifu Kurang lebih kayak tadi kau bilang lah, sebulan dapat juga 50.000 ya. dia enggak, kalau dia enggak jadi mandor mungkin dalam paling banyak 3.000 lebih. Jadi selama 3.000 kau jadi lebih. kerja kontrak ini ada cerita pahit kau. Itu banyak. Salah satunya kemana? Salah satunya sempat aku ngambil project tuh yang first time aku tengok dia bagi tunjuk yang enak-enak. Kayak kita seharusnya kita pakai satu perancang yang tinggi, yang ditunjuk kita pakai setengah perancang. Meskipun itu murah, jadi saya ambil lah. Wak. Saya ambil saat aku masuk bawa orang ke project itu, kelas dia kasih tempat itu yang tinggi. Yang kita ini kerja itu harus manjat dulu. Satu perancang setengah, staging terus, satu staging setengah. Tak sesuai. Jadi aku komplain sama tuannya, bos kenapa nggak sesuai? Dulu kan first time aku tengok ini project, kamu kasih tunjuk ini tempat mau kasih buat. Masalah saya masuk dengan bawa orang-orang, sekarang saya sudah buat dekat lantai 26 dan dikasih staging yang tinggi gitu. Lepas itu bos itu bilang, katanya ya udah buat dulu yang ini, yang di sini buat dulu kasih settle. Habis di sini nanti aku akan kasih turun ke bawah. Jadi aku udah terlanjur masuk bawa orang, udah keluar modal, jadi aku kerja lah. Terus Terpaksa. Siap satu tingkat itu, aku tanya lagi, bos, mana lagi tempat yang saya pengen buat? Soalnya sekarang ini terus terang saya dibagi tulang sama kamu, bukan daging. Dulu kan first time kayak dibagi daging, meskipun murah saya ambil gitu. Setelah itu, iya nanti. Setelah itu, proyek resi atas, tokenya lari. Minta duit pun saya cuma dikasih 10.000. Itu pun saya sudah satu tingkat siap. Dibagi duit 10.000. oke nanti. Aku udah keluar duit kalau nggak salah untuk modal 3.000. Kantin kan 7 orang. Kantin dan nggak tahu berapa. Aku kira dekat-dekat 2.000 lebih. Tapi itu aku nggak bayar lah. Yang toke bagi 10.000 ngam raya loh. Aku bagi budak-budak semua. Soalnya, kalau aku kan nggak dapat lah, harus menerima apa yang konsekuensinya. Soalnya kan aku ngambil project itu. Makanya Dia ngambil project ya. jadi mandor. Oh, itulah cerita dari mandor. Tapi kalau dia nggak lari, kayak kau kemarin aku cerita itu. So boleh tanya saya satu. Dulu kamu kan berapa tahun kamu pernah jadi sikong-sikong? So sekarang kan kamu sudah jadi mandor. Sudah berapa lama kamu jadi mandor? Aku nggak mandor. Nggak mandor. Sebelum kuliah. Tapi boleh mencapai 20K ya? 15K tadi ya? 15K. Pernah dapat? Itu bukan selalu, maksudnya pernah Iya. dapat. Nanti bawa dari besi nggak? Gimana? Besi proyek bawa dari kunci nggak? Itu nggak Nggak pernah. boleh lah bang. Pernah, kan ada Tuh, benar kayak gitu. Ada? Pekerjaan ada juga ya. Kalau pekerjaannya memang nggak digaji, memang barang-barang apa yang ada di dalam bangunan itu akan Kalau nggak digaji ya. akan dijual. Mati. Serius? biasa paling banyak diambil. Contoh itu apa? Nggak seperti itu. Paling banyak diambil. Paling banyak. Yang paling banyak diambil yang laku dijual. Ya, apa Kayak itu? besi-besi, Besi. kayak wiring, kabel. Oh, kabel. Yang dindingan yang besar tuh. Itu kan kalau di kopek lagi itu ambil besinya aja itu mahal. Oh, Jadi diambil tembaga. itu. Gitu. Terus besi. Selain itu nggak ada. So kalau mesin-mesin yang boleh bawa harus juga lagi. Kalau mesin dijaga, ada safety bosnya itu mesin. Jadi yang lari itu bosnya bos apa tadi? India, Cina. Lari. Jadi kerjaan itu ditinggal gitu aja. Ditinggal gitu aja. Rugi lah jadi gitu. Siapa? Kalau saya rugi, maksudnya aja saya pakai modal. Terus di proyek itu parkingnya yang nggak ada. Hah. Kalau di luar confirm kita letak pagi pukul 9 ada surat cinta dekat terminal itu. 3 kali aku kena. Nah, berapa itu? Kalau saman parking berapa? Dulu First time itu 15 ringgit. Tapi kalau lama-lama Apa itu? kita Pak. Mobil ya? Mobil. Wah, kerja bangunan di sini naik mobil ya? Transportasi pakai mobil, yang bawa orang. Di Indonesia pembangunan kerja pakai mobil.
Ya kalau di kampung, kalau di kampung saya enggak. Enggak ada. Pakai motor. Karena di sini orang bangunan sudah naik mobil ya. Kau kerja bangunan naik mobil? Main kali. Di sana UMR naik mobil. Bermanfaat juga. Apa? Bermanfaat. Kita ada rezeki beli barang yang bermanfaat untuk kita kerjain. Nah, tapi hebat juga kau, tukang bangunan bisa punya mobil di Malaysia ya. Saya cuma Honda City, budak-budak yang lain ada. Mak, Honda City udah paten. Alhamdulillah. Di Indonesia. Ya, mana cuma dia ada angan-angan tak kampung. Dia ada angan-angan. Dia cuma dia kata. Ternyata kawan-kawan ada yang lebih daripada itu. Ada kawan kau kerja kontrak itu. Ini apa dia? Naik Mustang. Dia mas teh. Kali-kali. Kali-kali. Guys, saya minta tolong kalau saya bicara harap jangan dihujat guys. Tolong jangan dihujat saya. Karena ini nanti pasti ada yang mengatakan bahwa Bang Indra ini selalu mereaksi terkait tentang perbanding-bandingan antara kedua negara Indonesia dan Malaysia. Tapi ini adalah satu kenyataan yang dapat kita lihat bagaimana kerja kuli bangunan di tempat saya guys. Saya tidak mengatakan Indonesia ya guys ya. Mohon maaf. Saya mengatakan di tempat daerah saya, di sekitar saya ini, bahwa saya tidak pernah melihat ada orang kerja bangunan atau sebagai pekerja itu gajinya sampai 15.000 ringgit atau sekitar 45 juta rupiah. Itu belum ada pernah saya dengar guys. Mungkin ada di angka 45 juta, tapi itu adalah level atasannya guys. Per bulan 45 juta atau 15.000 ringgit. Besar itu guys ya. Dan saya ingin tahu apakah banyak ya pekerja-pekerja konstruksi bangunan di sana dengan gaji 15.000 ringgit per bulan guys. Tolong Anda komen aja di bawah guys. Tolong di komen aja, saya nggak tahan ini. Karena saya baru tahu di tempat saya juga tidak ada semacam ini. Tapi di Malaysia itu ternyata ada. Bahkan yang lebih mengerikannya lagi menurut saya, dia ini bekerja menggunakan kendaraan Honda City guys. Di mana ada di sini guys ya, kerja konstruksi bangunan membawa Honda City di saat pekerjaannya guys. Di mana saya tidak pernah mendengarnya ya. Dan juga bukan hanya dia, ternyata kawan dia lebih bernasib mujur lagi ya. Itu dia katakan selalu transportasinya menggunakan mobil Mustang. Tapi ya guys ya, sebenarnya dimanapun kita bekerja ada suka dukanya. Tadi dikatakan ya guys ya, bukan hal yang enak-enak saja, bukan hal yang baik-baik saja, melainkan ada hal-hal yang membuat dia rugi guys ya, hal-hal pahit yang dia rasakan seperti resikonya Cina itu katanya kabur ya toke kabur lah, apalah, nggak dibayar gaji dan segala macam lah. Itu adalah resiko dari pekerjaan. Tapi itu tidak mewakili dari orang Malaysia guys, karena itu personal secara pribadi, individu saja guys ya. Karena di sebalik orang-orang baik pasti ada saja 1-2 orang yang kurang baik ya guys ya. Dan itu terjadi berlaku dimanapun. Dan saya betul-betul terkejut ya guys ya. Sekali lagi saya katakan saya terkejut dengan video ini. Mana ada ya gaji 15.000 ya guys ya. Gaji 15.000 ringgit ya, dia bekerja sebagai konstruksi bangunan seperti ini guys ya. Mungkin di Malaysia ada, tapi di tempat saya rasa tidak ada orang kerja bangunan dengan gaji 45 juta rupiah per bulan. Saya rasa pun tidak ada guys, kecuali dia yang punya proyek ya, dan seperti itu. Tapi abang ini hanya pekerja katanya, dan gajinya 15.000 ringgit per bulan. OMG guys ya. Makanya saya bukan shock lagi, tapi lebih daripada itu, apa coba kita pikir ya guys ya. Ini sesuatu hal yang mustahil, tapi nyata ada di Malaysia guys ya. Saya tidak pernah menduga hal ini sebelumnya. Baiklah, demikian tadi video aku. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua, dan aku mohon undur diri. Mohon maaf jika ada kesalahan kata, kesalahan sikap, dan semua mohon dimaafkan. Dan aku akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.